Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Moldava Reza, biasa dipanggil Dava. Saya dari kelas 11-8, nomor absen 7. Yang terhormat, Ibu Eva selaku wali kelas 8, dan yang saya hormati rekan-rekan murid kelas 11-8. Jadi saya di sini akan membuat video pembelajaran sejarah mengenai materi VOC sampai dengan materi politik etis. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang materi VOC. VOC atau Verenigde Oost-Indisch Company yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Dutch East Indian Company adalah sebuah perusahaan dagang yang bersejarah dan memiliki pengaruh besar dalam perkembangan ekonomi dan politik di Belanda pada abad ke-17 hingga ke-18. VOC didirikan pada tahun 1602 oleh pemerintah Belanda dengan tujuan menguasai dan memperdagangkan rempah-rempah yang berlimpah di wilayah Asia Tenggara, khususnya di wilayah di Indonesia. Pada saat itu, rempah-rempah seperti cengkeh, kayu manis, dan lada sangat berharga dan menjadi komoditas yang sangat dicari di pasar Eropa. VOC didukung oleh investasi besar pemerintah Belanda dan memiliki monopoli de facto dalam perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Eksplorasi dan ekspansi. Salah satu pencapaian terbesar VOC adalah ekspedisi yang dipimpin oleh kapten terkenal seperti Abel Tasman yang menjelajahi wilayah baru seperti Australia, Selandia Baru, dan Pulau Tasmania. Ekspedisi ini membantu Belanda memetakan sebagian besar wilayah yang sekarang kita kenal dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Pengaruh politik dan ekonomi. VOC tidak hanya menjadi kekuatan ekonomi, tetapi juga memiliki pengaruh politik yang kuat. Perusahaan ini memiliki tentara pribadi, armada kapal, dan bahkan memerintah wilayah-wilayah tertentu di Asia Tenggara, seperti Batavia atau sekarang Jakarta. Hal ini memberikan Belanda kontrol yang signifikan atas perdagangan di wilayah tersebut. Kehancuran VOC. Meskipun VOC mengalami kesuksesan yang besar dalam perdagangan dan eksplorasi, perusahaan ini akhirnya mengalami kemunduran. Pada pertengahan abad ke-18, VOC menghadapi masalah keuangan serius akibat terlibat dalam perang dan persaingan sengit dengan perusahaan dagang lainnya. Pada tahun 1799, VOC resmi dinyatakan bangkrut dan kekayaannya diambil alih oleh pemerintah Belanda. Warisan VOC. Warisan VOC masih hidup dalam sejarah Belanda. Perusahaan ini memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan sistem perbankan modern dan model perusahaan terbatas atau limited liability company yang masih digunakan sampai saat ini. Selain itu, penemuan dan pemetaan wilayah baru oleh VOC membantu membangun fondasi penjelajahan dan penjajahan di Eropa di seluruh dunia. Latar belakang VOC. Pendiri VOC pada tahun 1602 merupakan respons terhadap situasi ekonomi dan geopolitik yang ada pada saat itu. Pada abad ke-17, Belanda merupakan salah satu negara yang berperang untuk kemerdekaan dan kemandirian politik serta ekonomi dari Spanyol yang kuasa. Perang 80 tahun dari tahun 1568 sampai dengan 1648 antara Belanda dan Spanyol telah menciptakan kekacauan di wilayah ini. Pada saat yang sama, Belanda juga terlibat dalam perdagangan internasional yang semakin berkembang, terutama perdagangan rempah-rempah yang sangat berharga. Salah satu faktor pendorong pendirian VOC adalah perlunya memitigasi resiko dan memanfaatkan peluang dalam perdagangan rempah-rempah di wilayah Asia Tenggara. Rempah-rempah seperti cengkeh, kayu manis, dan lada adalah komoditas yang sangat dicari di pasaran Eropa, tetapi sulit diperoleh dan diangkut dari wilayah-wilayah jauh di Asia Tenggara. VOC didirikan sebagai jawaban terhadap tantangan ini dan untuk mengamankan monopoli perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Berikut tujuan berdirinya VOC. Menguasai perdagangan rempah-rempah. Tujuan utama VOC adalah mengamankan kontrol atas perdagangan rempah-rempah yang berlimpah di wilayah Asia Tenggara. Hal ini
mencakup produksi, pengangkutan, dan pemasaran rempah-rempah seperti cengkeh, kayu manis, dan lada. Yang kedua, mengamankan kepentingan Belanda. Selain perdagangan rempah-rempah, VOC juga berfungsi sebagai alat politik dan militer untuk melindungi kepentingan Belanda di wilayah tersebut. Perusahaan ini memiliki armada kapal dan tentara pribadi untuk mempertahankan wilayah-wilayahnya. Yang ketiga, mendukung penjelajahan dan eksplorasi. VOC mendukung penjelajahan dan eksplorasi wilayah baru seperti Australia, Selandia Baru, dan wilayah-wilayah di Samudra Hindia. Hal ini membantu Belanda memetakan dan mengklaim wilayah-wilayah baru. Yang keempat, menghasilkan keuntungan ekonomi. Sebagai perusahaan dagang, salah satu tujuan utama VOC adalah menghasilkan keuntungan bagi pemegang sahamnya dan pemerintah Belanda. VOC berhasil menjadi salah satu perusahaan terkaya dan paling berpengaruh pada masanya. Baik, yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai materi tentang Republik Batav. Masa pemerintahan Republik Batav. Latar belakang Republik Batav menguasai Nusantara. Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Muncullah kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Kaum ini terpengaruh oleh semboyan revolusi Prancis atau liberté atau kemerdekaan, égalité atau persamaan, dan fraternité atau persaudaraan. Berdasarkan ide dan paham yang digelorakan dalam revolusi Prancis, itu maka kaum patriot menghendaki perlunya negara kesatuan. Bertepatan dengan keinginan itu, pada awal tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Raja William kelima melarikan diri ke Inggris. Belanda dikuasai oleh Prancis. Dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Prancis yang dinamakan Republik Batav pada tahun 1795 sampai dengan 1806. Sebagai pemimpin Republik Batav adalah Louis Napoleon, saudara dari Napoleon Bonaparte. Sementara itu, dalam pengasingan Raja William kelima oleh pemerintah Inggris ditempatkan di kota Kew. Raja William V kemudian mengeluarkan perintah yang dikenal dengan Surat Kew. Isi perintah itu adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Dengan surat-surat Kew, itu pihak Inggris bertindak cepat dengan mengambil alih beberapa daerah di Hindia seperti Padang pada tahun 1795, kemudian menguasai Ambon dan Banda pada tahun 1796. Inggris juga memperkuat armadanya untuk melakukan blokade terhadap Batavia. Pemerintahan Herman William Danells. Letak geografis Belanda yang dekat dengan Inggris menyebabkan Napoleon Bonaparte merasa perlu menduduki Belanda. Pada tahun 1806, Prancis membubarkan Republik Batav dan membentuk Kerajaan Belanda. Napoleon kemudian mengangkat Louis Napoleon sebagai Raja Belanda, dan berarti sejak saat itu pemerintahan Belanda yang berkuasa di Nusantara adalah pemerintahan Belanda dan Prancis. Oleh karena itu, Louis Napoleon mengangkat Herman William Danells sebagai Gubernur Jenderal di Nusantara dengan tugas utama mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Sebagai pemimpin yang ditunjuk oleh pemerintahan Republik Batav, Danells harus memperkuat pertahanan dan juga memperbaiki administrasi pemerintahan serta kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya di daerah Jawa. Danells ingin menanamkan jiwa kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan di lingkungan masyarakat Hindia. Oleh karena itu, ia ingin memberantas praktik-praktik feodalisme. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat lebih dinamis dan produktif untuk kepentingan negeri induk atau Republik Batav. Selanjutnya adalah kebijakan pemerintahan Danells. Yang pertama adalah bidang pemerintahan atau birokrasi. Pusat pemerintahan dipindahkan ke pedalaman Dewan Hindia Belanda. Dewan Hindia Belanda sebagai dewan legislatif diganti oleh Dewan Penasehat. Membentuk sekretariat negara. Pulau Jawa dibagi menjadi 9 prefektur dan 31 kabupaten. Para bupati dijadikan pemerintah Belanda dan diberi pangkat sesuai dengan ketentuan pegawai pemerintah Belanda. Bidang hukum dan peradilan.
Dalam bidang hukum, Denles membentuk 3 jenis pengadilan, yaitu pengadilan untuk Eropa, pengadilan untuk orang pribumi, dan pengadilan untuk orang timur asing. Yang ketiga, bidang militer dan pertahanan. Dalam melaksanakan tugas utamanya untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris, Denles mengambil langkah-langkah seperti membangun jalan antara Anyar dan Panarukan, menambah jumlah angkatan perang dari 3.000 orang menjadi 20.000 orang, membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang, membangun pangkalan angkatan laut di ujung Pandang dan Surabaya, membangun benteng-benteng pertahanan, dan meningkatkan kesejahteraan prajurit. Yang selanjutnya adalah bidang sosial. Rakyat dipaksa untuk melakukan kerja rodi untuk membangun jalan Anyar sampai Panarukan. Selanjutnya, perbudakan dibiarkan berkembang, menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan, atau sultan, membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos. Akhir dari kekuasaan Herman Willem Denles. Kejatuhan Denles antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Sikapnya yang otoriter terhadap raja-raja Banten, Yogyakarta, Cirebon menimbulkan pertentangan dan perlawanan. Yang kedua, penyelewengan dalam kasus penjualan tanah kepada pihak swasta dan manipulasi penjualan Istana Bogor. Yang ketiga, keburukan dalam sistem administrasi pemerintahan. Pemerintahan Johnson pada tahun 1811. Pada bulan Mei 1811, Denles dipanggil pulang ke negerinya. Ia digantikan oleh James William Jansen. Jansen dikenal dengan politikus berkebangsaan Belanda. Sebelumnya, Jansen menjabat sebagai Gubernur Jenderal di Tanjung Harapan pada tahun 1802 sampai 1806. Pada tahun 1806, itu Jansen terusir dari Tanjung Harapan karena daerah itu jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1810, Jansen diperintahkan ke Jawa dan akhirnya menggantikan Denles pada tahun 1811. Jansen mencoba memperbaiki keadaan yang telah ditinggalkan oleh Denles, namun harus diingat bahwa beberapa daerah di Hindia sudah jatuh ke tangan Inggris. Sementara itu, penguasa Inggris di India, Lord Minto, telah memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Pulau Penang untuk segera menguasai Jawa. Raffles segera mempersiapkan armadanya untuk menyeberangi Laut Jawa. Pengalaman pahit saat Jansen saat terusir dari Tanjung Harapan pun terulang. Pada tanggal 4 Agustus 1811, sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Batavia. Beberapa minggu berikutnya, terdapat pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia jatuh ke tangan Inggris. Jansen berusaha menyingkirkan ke Semarang, bergabung dengan Legiun Mangkunegara dan prajurit-prajurit dari Yogyakarta serta Surakarta. Namun, pada pasukan Inggris lebih kuat sehingga berhasil memukul mundur Jansen beserta pasukannya. Jansen kemudian mundur dan Salatiga dan akhirnya menyerah di Tuntang. Penyerahan Jansen secara resmi ke pihak Inggris ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang pada tanggal 18 September 1811. Dan itulah materi mengenai Republik Batav menguasai Nusantara. Dan selanjutnya adalah kekuasaan Inggris di Nusantara. Inggris menjajah Indonesia dari tahun 1811 hingga 1816. Penjajahan Inggris diawali dengan datangnya Belanda pada tahun 1811, tepatnya pada tanggal 4 Agustus. Dengan 50 kapal di pelabuhan Batavia yang saat itu dikuasai Rep Batav atau Republik Batav yang dipimpin oleh John William Johnson pada tanggal 26 Agustus 1811. Batavia jatuh ke tangan Inggris. Pasukan perang Inggris di bawah Sir Thomas Stamford Raffles melakukan penyerangan kepada John William Johnson yang melarikan diri ke Semarang dan menyingkirkan ke Mangkunegara untuk meminta bantuan. Namun, sesampainya di Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Inggris memaksa Johnson menyerah dan ditandatangani kapitulasi Tuntang. Selanjutnya adalah Perjanjian Kapitulasi Tuntang. Perjanjian Tuntang dilaksanakan pada tanggal 18 September 1811 dengan isi sebagai berikut. Pemerintah Belanda menyerahkan wilayah Hindia Belanda kepada Inggris.
Semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. Orang Belanda diperjakan dalam pemerintahan Inggris. Hutang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris. Raffles memberi kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk melakukan perdagangan bebas. Atas jasa Stamford Raffles dalam menaklukkan Jawa, Lord Minto yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal AIC India menugaskan Raffles untuk menjadi Letnan Gubernur di Jawa. Selama menjabat sebagai Letnan Jenderal, Raffles menjabat pemerintahan di Buitenzorg atau Bogor. Kebijakan Raffles selama menjabat Letnan Jenderal di Jawa. Secara umum, Raffles memberikan banyak perubahan positif di Indonesia selama masa penjajahan Inggris. Berikut adalah kebijakan-kebijakan tersebut. Yang pertama adalah kebijakan bidang pemerintahan. Menegosiasi perdamaian dengan penguasa lokal yang dianggap menentang Inggris. Membagi Jawa menjadi 16 keresidenan dan 9 prefektur. Mereformasi kebijakan kolonial Belanda. Para bupati feodal menjadi pegawai pemerintahan yang berada di bawah naungan pemerintah pusat, dan adaptasi sistem politik Inggris. Selanjutnya ada kebijakan bidang ekonomi. Kebebasan menanam tanaman ekspor yang menguntungkan dan menghapus pajak hasil bumi dan penyerahan wajib atau fair pledge la rente. Selanjutnya, menerapkan sistem sewa tanah, menerapkan sistem uang, memberi kepastian hukum bagi tanah petani, meningkatnya daya beli masyarakat dari produk industri Inggris. Selanjutnya adalah kebijakan sosial budaya. Menyelesaikan tulisan History of Java, penemuan bunga Rafflesia Arnoldi, pemugaran beberapa candi seperti Candi Borobudur dan Prambanan, mengembangkan pusat penelitian kebun raya Bogor, mendukung berdirinya Batavia Genootschap sebagai perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Berakhirnya masa pemerintahan Raffles. Pada tahun 1815, Raffles ditarik dan digantikan John Vandal. Hal ini berkaitan dengan perjanjian Anglo dan Dutch yang terjadi pada tahun 1814 menjelang berakhirnya Perang Napoleon di Eropa. Berakhirnya masa pemerintahan Raffles berkaitan dengan Konvensi London pada tahun 1814 dengan isi sebagai berikut. Belanda menerima kembali seluruh daerah jajahannya di Inggris. Inggris memperoleh wilayah India dari Belanda. Jajahan Belanda seperti Ceylon, Cape Colony, dan Guyana tetap di bawah kekuasaan Inggris. Cochin di pantai Malabar diambil oleh Inggris, sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda. Konvensi London secara resmi dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1816. Pada 15 Oktober 1817, Raffles ditugaskan menjadi Gubernur Jenderal di Bencoolen atau Bengkulu sebagai penghasil lada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi tanam paksa. Tanam paksa atau culture tessel. Sistem tanam paksa atau yang dikenal dengan culture tessel adalah sebuah peraturan tentang sistem eksplorasi tanaman dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos. Sistem ini bersifat wajib dan diberlakukan supaya menghidupkan kembali sistem eksploitasi masa VOC yang berupa penyerahan wajib. Masyarakat pribumi digerakkan untuk bekerja menghasilkan tanaman komoditi ekspor khususnya kopi, tebu, dan nila. Latar belakang. Pada tahun 1830, kondisi Belanda sangat buruk. Beban hutang juga semakin besar dan kerugian setelah terlibat dalam perang di Ponorogo pada tahun 1825 sampai dengan 1830, kemudian diperparah dengan pecahnya Perang Belgia tahun 1830 sampai 1831. Alasan itulah pada akhirnya Raja William I mengutus Johannes van den Bos dikirim ke Nusantara untuk dijadikan gubernur untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dengan tugas mencari cara mengisi kekosongan kas tersebut,
Kemudian Van den Bosch melakukan kebijakan terhadap rakyat Nusantara untuk melakukan penanaman tanaman yang hasilnya dapat laku di pasaran ekspor dunia. Sistem ini kemudian dinamakan dengan sistem tanam paksa atau culture Telso. Ketentuan dalam sistem tanam paksa. Penduduk diwajibkan menyediakan 1/5 dari tanahnya atau lebih untuk ditanami tanaman yang laku di pasaran Eropa. Tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pajak tanah. Tanah yang ditanami tanaman yang laku di pasaran Eropa tidak boleh melebihi 1/5 yang dimiliki penduduk desa. Hasil panen akan diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda dan setiap kelebihan hasil tanaman akan dibayarkan kembali kepada rakyat. Kegagalan panen akan menjadi tanggungan pemerintah, terutama apabila kegagalan bukan disebabkan oleh kelalaian penduduk. Penggarapan tanaman dagangan itu di bawah pengawasan langsung dari pihak kolonial pribumi. Pegawai-pegawai Belanda hanya mengawasi secara umum jalannya penanaman dan pengangkutannya tersebut. Pelaksanaan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa dalam prakteknya tidak sesuai dengan peraturannya. Sistem tanam paksa yang semula dimaksudkan sebagai usaha persetujuan yang didasarkan atas sukarela dan prakteknya menjadi suatu paksaan. Adanya sistem pemberian persenan bagi pengumpulan hasil tanaman yang melebihi jatah akan diambil oleh para petugas. Karena itulah para petugas berusaha mempertinggi hasil dengan menggunakan kekuasaannya. Untuk tujuan itu, rakyat pada akhirnya ditindas untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya. Tanam paksa tidak berlaku di daerah kerajaan Surakarta dan Yogyakarta. Tanaman wajib dan terpenting dalam tanam yakni kopi, tebu, nila, dan salam, dan dalam skala lebih dan yakni tembakau, lada, dan kayu manis. Tanam paksa melibatkan orang pribumi dan juga orang Belanda. Mulai dari pengawas dan pihak Belanda, bupati-bupati di Jawa, administrator Belanda dan lokal, kemudian menjadi kepala desa dan kaum petani. Sistem tanam paksa ini berpusat di Jawa pada wilayah Gubernemen dan sebagian kecil di luar Jawa seperti Minahasa, Sumatera Barat, Madura, dan Maluku. Van den Bosch sendiri dalam melaksanakan sistem tanam paksa tidak bermaksud untuk merubah pola tradisional yang ada di desa. Maka jalan terbaiknya adalah menjalin hubungan kerjasama dengan penguasa Jawa hingga ke tingkat kepala desa. Dia terpaksa menggunakan hierarki elit tradisional sebagai perantara untuk masuk ke desa dan mendorong komponen tenaga kerja yang dibutuhkan melalui pelayanan kerja tradisional lainnya. Tetapi, tugas dan kewajiban harus tetap dipenuhi oleh setiap desa yang sebagian besar masih terkait dengan hak-hak tanah atas desa. Penyimpangan tanam paksa. Tanah yang harus diserahkan rakyat cenderung melebihi dari ketentuan 1/5. Tanah yang ditanami tanaman wajib tetap ditarik pajak. Kelebihan hasil panen dari jumlah pajak ternyata tidak dikembalikan. Kerusakan tanaman atau terjadi gagal panen tetap akan ditanggung petani. Akhir sistem tanam paksa. Terjadi penentangan di kalangan rakyat Nusantara, kalangan pengusaha, hingga pertentangan dari kaum humanis Belanda seperti Douwes Bekker dan Baron van Houweel. Mereka mengkritik kebijakan sistem tanam paksa yang telah melakukan eksploitasi kerja paksa secara berlebihan terhadap rakyat pribumi dan menuntut agar sistem tanam paksa dihentikan. Kritik-kritik yang terus dilancarkan akhirnya didengar oleh kerajaan Belanda. Kemudian sistem tanam paksa akhirnya resmi berakhir pada tahun 1870 dan diganti dengan kebijakan baru yang dikenal dengan politik etis atau yang dikenal dengan politik balas budi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi politik pintu terbuka.
Baik. Materi politik pintu terbuka Politik pintu terbuka. Kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka kepada pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Latar belakang. Penyimpangan tanam paksa yang membawa penderitaan rakyat. Selanjutnya, berkembangnya paham liberalisme sebagai akibat dari revolusi Prancis dan revolusi industri. Kemenangan kaum liberal dalam parlemen Belanda. Pengusaha-pengusaha Belanda ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Adanya Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk menguatkan wilayahnya. Kebijakan pintu terbuka. 1. 1870 sistem tanam paksa dihapuskan. Ekonomi diserahkan kepada pihak swasta. Masuk investor asing dari Belanda, Eropa, Cina, dan lainnya. Pemerintah kolonial Hindia Belanda hanya sebagai pengawas dan penyedia fasilitas yang menunjang perekonomian. Ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria pada tahun 1870 dan Undang-Undang Gula tahun 1870. Undang-Undang Agraria. Pokok-pokok dari Undang-Undang Agraria 1870 yaitu masyarakat adat diberikan hak atas tanah dan menyewakannya kepada pengusaha swasta. Pengusaha bisa menyewa tanah dari gubernur dalam waktu 75 tahun. Undang-Undang Gula. Perusahaan-perusahaan gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap. Pada tahun 1891, semua perusahaan gula milik pemerintah harus sudah diambil alih oleh swasta. Pelaksanaan pintu terbuka. Perkebunan tembakau berada di Delhi, Sumatera Utara, Kedu dan Klaten, Jawa Tengah, Basuti, Kediri, dan Jember, Jawa Timur, serta daerah sekitar kerajaan seperti Yogyakarta dan Sumatera. Perkebunan tebu di pesisir pantai utara Jawa yang sampai hari ini masih banyak pabrik gula yang masih bisa kita jumpai. Perkebunan kina di Jawa Barat, perkebunan karet di Palembang dan Sumatera Timur, perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara, perkebunan teh di Jawa Barat dan Sumatera. Para investor membangun sarana dan prasarana seperti jalan raya, irigasi, jalur kereta api, dan jembatan. Dampak politik pintu terbuka. Bagi Belanda, memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta Belanda dan pemerintah kolonial Belanda. Hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke negeri Belanda. Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan. Dampak lainnya, sistem tanam paksa di Indonesia dihapuskan. Modal swasta asing mulai masuk dan ditanam di Indonesia. Penduduk hidup dalam kemiskinan. Menurunnya konsumsi bahan makanan, terutama beras, sementara itu pertumbuhan penduduk Jawa meningkat cukup pesat. Rakyat pedesaan mulai mengenal sistem upah. Hindia Belanda menjadi negara produsen hasil-hasil perkebunan yang penting. Pemerintah Hindia mulai membangun proyek-proyek sarana-prasarana untuk mendukung memperlancar ekspor hasil-hasil perkebunan dari Indonesia. Selanjutnya adalah politik etis. Latar belakang politik etis. Politik etis atau politik balas budi. Latar belakang, kemakmuran yang dialami oleh Belanda dan kemiskinan yang menimpa bangsa Indonesia. Dicetuskan oleh Theodore van Deventer dan Pierre Boshoff. Van Deventer menerbitkan artikel yang berjudul Van Beresschuld atau Hutang Kehormatan dalam jurnal De Gaulle pada tahun 1899. Van Deventer menyusun program yang perlu dilaksanakan di Indonesia dalam rangka membalas budi. Caranya dengan meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia. Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina
menerapkan politik etis. Program politik etis edukasi pendidikan dengan membuka sekolah-sekolah model barat diharapkan lahir kesetaraan dan emansipasi. Irigasi, membangun saluran-saluran irigasi, pembangunan sarana prasarana pertanian, subsidi untuk industri dan kerajinan pribumi. Emigrasi, melakukan program perpindahan keluar Jawa sampai di Suriname, tujuan untuk memeratakan jumlah penduduk. Penyimbangan politik etis, edukasi untuk mendapatkan tenaga kerja terdidik yang upahnya rendah. Selain itu juga terdapat diskriminasi dalam pendidikan. Irigasi hanya untuk mengairi perkebunan Belanda. Emigrasi bukan untuk memeratakan penduduk, akan tetapi untuk memenuhi tenaga kerja di perkebunan luar Jawa. Dan selanjutnya adalah berdirinya sarana-sarana pendidikan atau sekolah. Pembangunan sekolah yang memunculkan kaum terpelajar. Sekolah angka 1 dengan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung diperuntukkan bagi anak pegawai negeri dan orang kaya. Sekolah angka 2 atau sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi anak pribumi pada umumnya dengan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Pada tahun 1914, sekolah dasar utama dijadikan HIS atau Hollandse Inlandse School dengan lama pendidikan 7 tahun. Sekolah angka 2 mempunyai lama pendidikan 5 tahun atau SD 5 tahun. Jenjang SMP atau MULO Mid Ungerben Langer Anderwijs School yang merupakan kelanjutan dari HIS dan sekolah rendah Belanda. Pada jenjang SMA didirikan AMS atau Algemens Middelbare School yang terdiri atas jurusan ilmu politik dan sastra. Dan selanjutnya adalah AMS sederajat, sekolah menengah atas untuk anak-anak Belanda. Sekolah tinggi kedokteran atau Stovia. Dan selanjutnya adalah pemerintah penduduk di Indonesia melanjutkan pembangunan sekolah, tetapi itu hanya bersifat tidak adil dan kaum pribumi tidak dapat bersekolah atau mendapatkan pelajaran dari secara gratis, dan itu hanya diperuntukkan untuk masyarakat kaya atau anak-anak pejabat pada masanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.